Kalau kita bicara soal tahun paling legendaris dalam sejarah video game, 2013 hampir dipastikan selalu berada di posisi teratas. Di masa akhir kejayaan konsol PlayStation 3 dan Xbox 360, para pengembang justru mengeluarkan potensi maksimal mereka hingga melahirkan deretan mahakarya yang memecahkan rekor dan merubah industri gaming selamanya. Mulai dari revolusi dunia terbuka, petualangan bertahan hidup hingga narasi emosional yang tak terlupakan. Di video kali ini kita akan membahas 7 game terbaik yang rilis di tahun 2013. Sebelum kita masuk ke list pertama, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru setiap harinya. Di nomor 7 ada Battlefield 4. DICE membawa standar pertempuran militer ke level yang belum pernah ada sebelumnya lewat Battlefield 4. Fokus utamanya bukan pada kampanye cerita, melainkan pengalaman multiplayer yang mampu menampung 64 pemain secara bersamaan. Fitur andalan Levolution mengubah lanskap pertempuran secara dinamis. Gedung penjakar langit yang runtuh, badai laut yang menghantam kapal berang, hingga bendungan yang jebol dan membanjiri seluruh area peta. Efek visual berbasis Frostbite 3 menyajikan detail ledakan dan cuaca ekstrim yang luar biasa dramatis pada masa itu. Kombinasi kendaraan tempur darat, udara, serta laut menciptakan kekacauan taktis yang memaksa koordinasi tim secara ketat. Sensasi saling mengunci sasaran di udara hingga pertarungan jarak dekat di lorong sempit menghadirkan ritme permainan tiada henti. Walaupun peluncurannya sempat diwarnai masalah teknis dan bug koneksi, dedikasi pengembang dalam memperbaiki kualitas permainan menjadikan game ini salah satu simulator perang modern terbaik. Variasi senjata yang melimpah, kostumisasi perlengkapan mendalam, serta desain peta dinamis memberikan alasan sangat kuat mengapa basis pemainnya tetap bertahan hidup hingga bertahun-tahun kemudian pasca perilisan. Next di nomor 6 ada Super Mario 3D World. Nintendo membuktikan kejeniusan desain platformer 3 dimensi mereka lewat Super Mario 3D World di konsol Wii U. Game ini menggabungkan kebebasan jelajah khas Mario 3D dengan struktur linier kompetitif yang terinspirasi dari seri klasiknya. Kehadiran power-up cat suit menjadi sorotan utama, memberikan kemampuan baru bagi karakter untuk memanjat dinding, memotong rintangan dan menyerang musuh secara vertikal. Dukungan koop lokal hingga 4 pemain menghadirkan atmosfer permainan yang sangat ramai di mana kerjasama bisa dalam sekejap berubah menjadi persaingan kocak antar sesama kawan. Setiap tingkatan dirancang dengan konsep unik yang jarang diulang, memastikan pemain selalu mendapatkan kejutan mekanik baru di setiap sudut dunia. Visual yang berwarna cerah, animasi karakter yang menggemaskan, serta alunan musik jazz yang energik menyempurnakan seluruh gameplay. Tanpa perlu mengandalkan cerita yang rumit, game ini berhasil memikat siapa saja melalui kemurnian rasa senang dari sebuah game platformer. Ketelitian pada detail kecil dan respons kontrol yang sangat presisi mempertegas posisi Nintendo sebagai master sejati dalam menciptakan game platformer. Di nomor 3 yaitu Need for Speed Rivals. Ghost Games mengambil langkah berani dengan menghidupkan kembali ketegangan perseteruan antara balap liar dan aparat kepolisian dalam Need for Speed Rivals. Menggunakan sistem All Drive, game ini mengaburkan batas antara mode single player dan multiplayer secara mulus tanpa jeda loading. Pemain dapat memilih peran sebagai pembalap jalanan yang mengejar ketenaran atau polisi yang bertugas menegakkan keadilan. Sisi pembalap menuntut risiko tinggi. Semakin banyak poin yang dikumpulkan, semakin besar hadiahnya. Namun jika tertangkap polisi, seluruh poin tersebut akan hangus seketika. Sebaliknya, mode polisi menawarkan persenjataan taktis seperti EMP, spike strips, dan pemanggil helikopter untuk menghentikan buronan. Terletak di wilayah fiktif Redview County yang luas, aksi kejar-kejaran terjadi di berbagai medan jalan raya yang dinamis. Didukung oleh engine Frostbite 3, efek visual seperti percikan air hujan di kaca dan hancurnya bagian mobil terlihat sangat realistis. Kecepatan tinggi yang intens dipadukan dengan manajemen risiko yang konstan menjadikan game balap ini sangat memacu adrenalin sepanjang permainan. Sensasi mengejar kebebasan di atas aspal berhasil disajikan secara sangat menawan. Next di nomor 4 ada Tomb Raider. Crystal Dynamics berhasil melakukan perombakan total terhadap warabala ikonik ini dengan meluncurkan Tomb Raider. Game ini menceritakan kisah asal-usul Lara Croft yang muda dan belum berpengalaman, terdampar di pulau misterius bernama Yamatai yang penuh ancaman mematikan. Dari sosok arkeolog biasa, pemain menyaksikan transformasi emosional dan fisik Lara menjadi seorang penyintas sejati yang tangguh. Mekanik permainan berfokus pada elemen survival, penjelajahan lingkungan, serta pertempuran yang terasa sangat brutal dan personal. Senjata busur dan panah menjadi alat ikonik yang tidak hanya berguna untuk melumpuhkan musuh secara senyap, tetapi juga memecahkan berbagai teka-teki lingkungan yang rumit. Desain tingkatan menyajikan makam-makam rahasia yang menantang untuk dieksplorasi demi mendapatkan sumber daya penting. Sistem crafting sederhana memungkinkan pemain meningkatkan peralatan seiring berjalannya cerita. Pendekatan sinematik yang sangat kuat, grafik menakjubkan yang memanjakan mata, serta narasi mendalam membuat seluruh petualangan perjuangan Lara terasa sangat realistis dari awal hingga akhir permainan. Game ini sukses mendefinisikan ulang karakter perempuan paling legendaris dalam industri game modern secara amat sangat mengagumkan. Lanjut di nomor 3 ada Assassin's Creed 4 Black Flag.
Ubisoft menghadirkan angin segar bagi warabala utamanya melalui perilisan Assassin's Creed 4 Black Flag. Game ini menyajikan kisah Edward Kenway, seorang pembajak laut ambisius yang secara tak sengaja terlibat dalam perseteruan abadi antara kaum assassin dan Templar di Karibia. Berbeda dari pendahulunya yang berfokus pada kota-kota padat, Black Flag memperluas cakupan permainan ke samudra luas yang bebas dijelajahi. Pertempuran kapal laut menggunakan kapal andalan Jack Daw menjadi daya tarik utama, di mana pemain dapat menembakkan meriam, merampas kapal musuh serta merekrut kru kapal. Peralihan dari pertempuran laut ke darat berjalan secara mulus tanpa terhalang layar pemuatan yang mengganggu. Selain menjelajahi pulau-pulau terpencil, pemain juga dapat menyelami reruntuhan bawah laut dan berburu hewan liar di hutan tropis. Musik sea shanties yang dinyanyikan para kru kapal saat berlayar memberikan atmosfer kejayaan bajak laut abad ke-18 yang sangat otentik. Perpaduan sempurna antara mekanisme aksi tersembunyi khas Assassin dan simulasi bajak laut yang megah menjadikan game ini salah satu karya terbaik dalam sejarah panjang warabala tersebut. Di nomor 2 ada Grand Theft Auto 5. Rockstar Games mendefinisikan ulang batas pencapaian game open world melalui peluncuran fenomena hiburan global Grand Theft Auto 5. Berlatar di negara bagian fiktif San Andreas dan kota Los Santos yang sangat luas, game ini memperkenalkan sistem inovatif berupa 3 karakter utama yang bisa dimainkan secara bergantian: Michael, Franklin, dan Trevor. Setiap karakter memiliki latar belakang kepribadian yang bertolak belakang, keahlian khusus yang berbeda, serta jalan cerita pribadi yang saling terikat erat. Fitur perencanaan dan eksekusi perampokan besar Haste menjadi fondasi utama gameplay, memberikan kebebasan bagi pemain untuk memilih strategi serta kru pendukung. Detail lingkungan dunia terbukanya terasa sangat hidup, mulai dari kesibukan lalu lintas perkotaan hingga keindahan alam liar di pegunungan. Selain menyajikan kritik sosial satir yang tajam terhadap budaya populer Amerika modern, skala produksi yang istimewa fantastis, serta kebebasan eksplorasi tanpa batas menjadikan judul ini produk hiburan terlaris di dunia. Kehadiran mode multiplayer GTA Online yang terus berkembang pesat semakin memperkokoh posisinya sebagai standar emas game open world yang sangat sulit tertandingi hingga saat ini. Dan di nomor 1 ada The Last of Us. Naughty Dog menciptakan mahakarya penceritaan emosional melalui game aksi petualangan pasca-apokaliptik The Last of Us. Mengambil latar Amerika Serikat yang hancur akibat wabah jamur Cordyceps, game ini mengisahkan perjalanan berbahaya Joel, seorang pria paruh bala yang kehilangan putrinya, dan Ellie, seorang gadis remaja yang memiliki imunitas terhadap infeksi tersebut. Hubungan yang terus berkembang dari rasa canggung dan dingin hingga menjadi ikatan emosional ayah dan anak perempuan menjadi jiwa paling utama dari seluruh perjalanan petualangan ini. Mekanik permainan menggabungkan elemen aksi tersembunyi, manajemen sumber daya yang sangat terbatas, serta kerajinan peralatan darurat demi bertahan hidup dari ancaman manusia terdesak maupun monster clicker yang menakutkan. Setiap keputusan pertarungan menuntut pertimbangan matang akibat kelangkaan amunisi serta bahan medis yang tersebar di lapangan. Tata audio yang sunyi, aransemen musik akustik karya Gustavo Santaolalla, dan kualitas akting suara yang emosional berhasil menciptakan suasana menyentuh hati. Game ini berhasil menetapkan standar tertinggi baru bagi narasi sinematik terintegrasi dalam seluruh media permainan interaktif modern secara luar biasa sangat sempurna. Jadi itulah Sobat Gametionary, 7 game terbaik yang rilis di tahun 2013. Game manakah yang sudah kamu mainkan? Atau ada game lain yang tidak ada di list? Silahkan ketik di kolom komentar. Hope you enjoy this video, jangan lupa like dan subscribe. Kita bakal balik lagi di video selanjutnya.